Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul hari ini Jumat 31 Desember 2021 untuk melakukan presentasi. Terima kasih saya sampaikan kepada dosen Ibu Yuli Sapitri MKom selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada presentasi saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Rido Firmansyah dari kelas A3M11 NPM 1923100028. Siang ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul membangun aplikasi untuk monitoring pengembangan budidaya ikan lele menggunakan metode perangkat lunak Development Operation atau DevOps. Bab 1 pendahuluan di poin 1.1 yaitu latar belakang. Pada perkembangan teknologi informasi saat ini yang sangat dramatis dalam beberapa tahun terakhir ini telah membawa dampak transformasional pada berbagai aspek kehidupan termasuk di dalam dunia bisnis maupun informasi. Perkembangan internet berdampak pada perubahan cara organisasi, merancang, memproses, dan memproduksi, memasarkan dan menyampaikan produk maupun informasi. Proses penyampaian sistem informasi budidaya ikan lele melalui media internet diperkirakan akan semakin marak dalam berbagai bidang khususnya di bidang peternakan dan pertanian. Di poin 1.2 yaitu identifikasi masalah. Membahas penyediaan informasi yang terkait dengan sistem monitoring budidaya ikan lele. Yang pertama yaitu dengan menggunakan sistem informasi manajemen berbasis web. Sistem informasi ini diharapkan mampu mendukung hasil monitoring ikan lele. Yang kedua, dengan memberikan informasi secara terintegrasi mengenai persiapan perkembangan pembudidayaan ikan lele. 1.3 yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, yaitu bagaimana membuat suatu sistem monitoring sebagai media budidaya ikan berbasis web pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Selatan. Di poin 1.4 yaitu batasan masalah. 1.5-nya tujuan penelitian. Yang pertama, merancang sistem informasi manajemen yang dapat memberikan informasi mengenai peluang usaha budidaya dan perdagangan ikan lele. Yang kedua, memberikan pelayanan informasi seputar produk ikan lele kepada masyarakat umum, produsen dan konsumen. Dapat merekomendasikan petani tentang jenis ikan lele yang tepat untuk dibudidayakan sesuai. 1.6 yaitu manfaat. Yang pertama, dapat memudahkan pengguna dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan sistem informasi budidaya ikan lele. Kedua, dapat menciptakan penyaluran informasi baru yang bisa menjangkau lebih banyak pengguna di seluruh dunia, memberikan penghematan secara signifikan dalam hal yang mencakup biaya. Yang ketiga, dapat menghemat waktu dan bisa mendapatkan informasi yang efisien. Bab kedua yaitu kajian pustaka. Di poin 2.1 yaitu teori yang mendukung. Di poin 2.11 sistem. Suatu sistem dapat diartikan sebagai sekumpulan prosedur yang paling berkaitan dan saling terhubung untuk melakukan tugas bersama-sama. Di poin 212 informasi dan 213 pengerjaan sistem informasi. Di poin 214 budidaya perikanan. Budidaya perikanan adalah usaha pemeliharaan dan pengembangan biakan ikan atau organisme air lainnya. Budidaya perikanan disebut juga sebagai budidaya perairan atau aquaculture, mengingat organisme air yang dibudidayakan bukan hanya dari jenis ikan saja, tetapi juga organisme air lain seperti kerang, udang, maupun tumbuhan air. Peran dasar sistem informasi dalam bisnis adalah sebagai berikut: mendukung proses operasi bisnis, mendukung pengambilan keputusan para pegawai dan manajernya, mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. Dan di poin 2.2 alat pengembangan sistem. Dari analisis perancangan sistem informasi, budidaya ikan lele berbasis web dapat memudahkan pengguna dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan sistem informasi budidaya ikan lele dan dapat menciptakan penyaluran informasi yang baru. Di poin 2.21 use case diagram. Use case merupakan sebuah gambar yang berfungsi untuk memodelkan behavior dan mendeskripsikan sebuah hubungan antar aktor dengan sistem informasi yang dibuat. Tujuan utama dibuatnya use case
agar dapat mengetahui fungsi apa saja yang ada pada sistem informasi dan siapa saja yang menggunakannya. Dari Wijaya Sarosa dan Tole 2018. Dan poin 2.22 activity diagram dengan simbol sebagai berikut. Di poin 2.23 ada kelas diagram dengan tabel sebagai berikut. Dan 2.4 ada kerangka pikir. Adapun penelitian dibangun berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, yaitu rumusan masalah, ada metode yang diusulkan, rancangan sistem dan implementasi, ada hasil dan kesimpulan. Nah, di sini bab 3 yaitu metode pengembangan. Di poin 3.1 waktu dan tempat penelitian. Kegiatan penelitian ini dilakukan pada bulan September 2021 hingga saat ini. Tempat penyelenggaraan penelitian ini adalah di Sentra Pembudidayaan Kolam Ikan di Tanjung Ratu, Jalan Katibung Raya, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dengan kode pos 35452. Dan di sini ada gancar dari Sistem Informasi Budidaya Ikan Lele. Di poin 3.2 yaitu metode pengembangan sistem. Metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi yaitu metode pengembangan perangkat lunak, development dan operasi atau operation, yaitu disingkat dengan DevOps. Pengumpulan data menurut Sukamto dan Salahuddin 2018 bahwa perangkat lunak DevOps adalah proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya berdasarkan best practice atau cara-cara yang sudah teruji baik. Pertimbangan pengumpulan data tersebut didasarkan pada sumber data yang diambil yaitu data primer dan sekunder. Dengan demikian, konsep penelitian pengembangan lebih tepat diartikan sebagai upaya pengembangan sekaligus disertai dengan upaya validasinya. Dalam penelitian ini data diambil dari wawancara, observasi, studi pusaka, dan pengembangan sistem yang digunakan yaitu metode DevOps. Adanya informasi yang tepat, akurat, dan berkualitas dapat mengurangi terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih efisien dan kecepatan operasional instansi. Berikut gambar 1 titik tahapan pada metode DevOps. Di poin 3.3 ada teknik pengumpulan data, 331 observasi, 332 studi atau studi literatur, 333 wawancara, 3.34 dokumentasi. Dan berikut 3.4 ada alat pengembangan sistem, 341 use case diagram. Dan 3.42 ada kelas diagram. Di poin 3.4.3 kebutuhan input. Yang pertama ada halaman login. Halaman login merupakan halaman yang digunakan untuk memasukkan username beserta password yang telah didaftarkan pada halaman. Berikut gambar halaman login. Halaman logout. Halaman logout ini merupakan halaman atau suatu link yang akan digunakan oleh user jika ingin keluar dari halaman tersebut. Berikut gambar 2 titik halaman logout. Halaman home merupakan halaman pembuka atau halaman muka dari website ini. Di dalamnya berisi ucapan selamat datang dan link-link untuk menuju ke halaman selanjutnya. Gambar 3 titik halaman home. Halaman konsultasi. Halaman konsultasi ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan seputar gejala penyakit lele. Halaman konsultasi akan muncul setelah anggota melakukan pendaftaran dan setelah itu login dengan menggunakan name atau password. Berikut gambar halaman konsultasi. Nah, di sini ada halaman nama gejala. Halaman nama gejala ini berisi tentang nama-nama gejala yang terdapat pada lele, bertujuan untuk memberikan informasi kepada user tentang gejala yang dialami oleh lele tersebut. Berikut gambar halaman nama gejala. Dan di sini ada halaman input gejala. Pada halaman input gejala ini berisi
berisi tampilan untuk memasukkan nama gejala beserta kode dari gejala tersebut yang akan dicari. Berikut gambar halaman input gejala. Halaman output gejala. Halaman output gejala ini berisi tentang daftar semua gejala yang sebelumnya telah dimasukkan oleh user. Berikut halaman output gejala. 344 ada kebutuhan output, laporan hasil monitoring, dan berikut gambar laporan hasil monitoring. Di poin 3.4.5 ada activity diagram. Yang pertama, activity diagram login admin. Berikut gambar activity diagram login admin interface monitoring. Kedua, ada activity diagram melihat hasil admin. Berikut gambar activity diagram melihat hasil admin interface monitoring. Dan yang ketiga, ada activity diagram cari admin. Berikut gambar activity diagram cari admin interface monitoring. Nah, di sini poin 3.5 ada analisa kebutuhan sistem. 351 ada kebutuhan user. Dalam penelitian kali ini, peneliti membutuhkan data yaitu 1. Peternak lele dapat login pada aplikasi di perangkat mobile. 2. Pembudidaya lele dapat menerima informasi jadwal kegiatan proses pembudidaya lele. Di selanjutnya poin 352 kebutuhan fungsional. Yang pertama ada sistem data pendaftaran dan transaksi dan data informasi. Yang kedua, sistem memberikan informasi tentang budidaya ke lele. 3. Sistem dapat menampilkan semua data yang telah diolah pengguna sistem. Poin 353 ada kebutuhan non-fungsional dan kebutuhan perangkat lunak dan kebutuhan perangkat keras. 354 ada kebutuhan input. Kebutuhan input yang digunakan untuk mengoperasikan pengembangan budidaya ke lele di Tanjung Ratu, Lampung Selatan, Lampung adalah yang pertama, data pembudidaya ikan. Yang kedua, data hasil monitoring. Dan poin 355 ada kebutuhan output. Kebutuhan output yang digunakan untuk sebuah pengembangan budidaya ikan lele Tanjung Ratu, Lampung Selatan, Lampung adalah 1. Laporan hasil monitoring. Nah, di sini saya akan mengambil kesimpulan dari presentasi saya, yaitu program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan budidaya ikan lele dengan teknologi bioflok di Kelurahan Tanjung Ratu bertujuan meningkatkan keterampilan dan pendapatan kelompok pembudidaya ikan atau Kodakan. Telah berjalan melalui pemberian bantuan 4 kolam terpal berdiameter 2 meter dengan benih dan pakan 1 siklus budidaya sekaligus rumah budidaya. Yang pertama, telah dibangun sistem yang mampu mengirim notifikasi jadwal proses kegiatan ternak secara otomatis dan mampu menerima feedback dari peternak mengenai pelaksanaan jadwal proses kegiatan ternak-ternak, sehingga proses penyampaian dan penerimaan informasi jadwal proses kegiatan ternak dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, adanya fitur grafik perkembangan hasil panen agar peternak dapat melihat secara detail mengenai perkembangan ternak mereka. Ada saran, dalam rancangan sistem ini tentunya dapat kekurangan sehingga diperlukan pengembangan dan saran yang lebih lanjut supaya penulis dapat membangun dalam menyempurnakan sistem ini, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, agar alat berfungsi dengan baik, dibutuhkan jaringan yang kuat dan stabil, sehingga pengiriman data hasil monitoring tidak ada masalah. Kedua, melakukan kalibrasi sensor monitoring parameter supaya menghasilkan data yang akurat. Dan yang terakhir ada daftar pustaka dengan berikut 8 jurnal yang sudah tertera. Sekian, terima kasih. Saya akhiri presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.